Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dan hari ini saya bikin konten lagi dengan alasan memang kesibukan yang tidak bisa ditoleransi, dan saya sendiri beberapa bulan ini vakum, cuman bikin konten-konten seadanya, dikarenakan saya masih narik Grab. Sebenarnya ini nanti saya tunjukkan, saya masih narik Grab, tapi ada sesuatu hal yang tidak bisa saya ucapkan. Yang jelas saya akan menyampaikan lagi pengalaman saya setiap harinya dengan keadaan seperti ini. Saya sebenarnya itu masih belum mau bikin konten dulu, dikarenakan apa? Dikarenakan di jalan saya selalu ketemu temen, entah itu satu hari itu sekali, kenapa nggak konten lagi? Maksudnya ketemu teman-teman kita Grab. Tadi sore ketemu lagi, beda orang lagi, kenapa nggak konten lagi? Ya bilang libur, saya nggak konten, saya bilang gitu. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang selalu mengikuti konten saya, jika saya beberapa bulan ini vakum tanpa ada alasan atau berpamitan sebentar kepada teman-teman, mohon maaf. Tapi saya tergugah untuk 3 hari yang lalu saya dipanggil ke kantor Grab. Pilihan dapat bukan notifikasi tapi ditelepon dari kantor untuk ketemu orang kantor pusat, dari orang kantor dari Jakarta datang ke Jogja, mau diskusi tentang orderan. Tapi itu mau saya bahas di konten saya besok, bukan yang sekarang ya. Ya mohon jangan di skip. Ini saya akan jelaskan kenapa orderan sekarang tipis ataupun sedikit, saingannya banyak di Yogyakarta. Dikarenakan apa? Sekarang krisis, dalam arti inflasi. Negara kita itu inflasi. Jadi kalau orderan menurun wajar kalau bagi saya. Penghasilan menurun wajar kalau bagi saya. Tapi untuk mempertahankan penghasilan kita, itu yang mau saya bahas. Maaf, hari ini saya tadi mendapatkan berapa ya? Ntar saya tunjukkan di ini, rekam layar tuh. Di HP saya ini, di layar ini saya mendapatkan berapa, 22 apa kalau nggak salah. Berangkat setengah 10 ya, tadi pecah jam 10. Tapi saya tetap semangat. Maksudnya orderan itu seperti apa algoritmanya. Ini saya mau ngomongkan algoritma untuk keadaan seperti ini itu seperti apa. Satu, kalau terus terang ya, untuk algoritma sekarang ataupun kemarin-kemarin, itu jelas sekarang performa. Yang paling pokok kalau sekarang itu performa. Performa itu jika kita membangunnya hati-hati atau dengan bagus, dengan baik, di saat-saat ini masih aman untuk mendapatkan orderan. Jadi kalau berkurang tidak berkurang banyak. Seperti itu teman-teman. Ini yang saya bahas sekarang tentang gimana keadaan sekarang kita masih tetap bisa kacau. Saya bilang masih di atas 200 ribuan.
untuk penghasilan kita. Entah itu naik turunnya untuk saya ya, untuk akun saya naik turunnya itu antara seperti itu, masih stabil seperti dulu. Cuman dilema kita, tapi jangan diambil untuk menjadi beban. Kunci kegacoran untuk saat ini, layanan Grabback hemat itu memang betul sekali. Tapi kalau di Yogyakarta dipotong 13.000 untuk di atas 8 trip. Tapi kalau saya sendiri membaca keadaan situasi seperti ini, ya sudah, saya jalani aja. Karena apa? Karena sekarang itu yang kerja sama yang nggak kerja itu banyak yang nggak kerja. Kita bersyukur masih bisa ngojek ataupun menjadi mitra Grab. Kalau bagi saya, kalau saya keluar dari Grab, saya kerja 1 hari pun ngelamar pekerjaan atau nyari pekerjaan 100.000 pun saya belum tentu dapat, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum saya bahas intinya dari konten ini, Grabback hemat yang saya bilang ya, Grabback hemat itu wajib kalau untuk teman-teman kepengen gacor. Walaupun kita kepotong antar di Jogja itu 13.000, tapi gimana lagi, karena kalau dimatikan ataupun tidak mengikuti layanan Grabback hemat, kita itu cuma mendapat beberapa trip saja, tidak cukup untuk dibawa pulang. Itu loh teman-teman, itu kunci gacor untuk saat ini. Karena apa? Saya baca grafiknya itu untuk Grabback hemat, orderan tiap harinya itu antara 70-80% itu Grabback hemat, lainnya itu yang acak, entah itu Grab chopstick, entah itu Grab Mart, entah itu Grab Food. Tapi untuk 70-80% itu Grab Mart, Grabback hemat. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri. Kalau saya sendiri menyiasatinya, kita berikan layanan terbaik kepada customer. Entah itu nanti dia senang, kita ada umpama dia bayar 10.000, penghabisnya atau kita nagihnya itu cuma 7.000, dia pakai promo. Kebanyakan kalau kita bisa melayani dengan baik, kadang 10.000 suruh bawa aja, kan jadi sisa 3.000. Kadang 8.500, 1.500-nya bawa aja. Customer kadang seperti itu. Tapi saya bilang tidak semua. Nah, itu saya kumpulin untuk menutupi Grabback hemat saya. Entah itu tipnya bisa lebih atau berkurang. Jadi seperti itu. Kunci inti itu Grabback hemat. Nah, setelah itu kalau algoritma sekarang mainnya kita mengantar, kita berhenti di situ, harapan 70-80% orderan langsung bisa nyamber ke kita. Itu harapannya. Kalau sekarang seperti itu, kita jalan keliling sama kita menunggu orderan, itu sama saja kalau sekarang yang saya rasakan saat-saat ini. Jadi untuk orderan, entah itu kita mendapatkan Grabback hemat ataupun layanan yang lain-lainnya, kita berhenti di situ. Entah itu sekarang sistemnya itu jarak 1 kilo sampai 2 kilo bisa nyamber orderan ke kita jika kita performa bagus. Makanya saya ulang dari pertama tadi, kalau performa kita bagus, sudah aman di titik seperti ini, aman, orderan kita masih aman, tidak merosot jauh. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya kalaupun untuk sekarang saldo ataupun bisa dibilang, kalau dulu kan saya bilang saldo kita besar atau seperti apa, kalau sekarang besar main, kecil pun main orderan kita. Tapi kalau saldo kita kecil, itu kebanyakan nanti larinya Grabback hemat, yang saya rasakan seperti itu. Tapi tidak masalah, kalaupun setelan Anda
di setel 50.000 ya di Grab driver Anda ataupun 100 modalnya nggak masalah. Jika Anda punya 50.000, setel 50.000 nggak apa-apa untuk Grab chopsticknya. Tapi ini ada besok saya bahas Grab chopstick. Saya ketemu orang kantor Grab pusat di Yogyakarta kemarin 3 hari atau 4 hari yang lalu, membahas tentang Grab Express sama Grab chopstick untuk kendala dan permasalahannya, biar teman-teman aman untuk menjalankan Grab chopstick ataupun order fiktif. Itu ada solusinya dan solusinya sangat mudah, tapi itu saya bahas besok. Soalnya saya sama orang kantor dari Jakarta ini paling bisa nonton di konten saya, tapi tidak apa-apa, yang penting saya amanah memberikan apa namanya apa yang dibilang untuk disebarkan untuk teman-teman, informasinya itu besok, konten besok malam. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Grab hemat itu kalau kita atau kalau saya itu wajib saya hidupkan. Memang sih banyak pro kontra, wah kita bayar 13.000 kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu memang saya menyadari untuk teman-teman semua. Tapi kalau saya sendiri, karena orderan atau kesetiap harian saya itu cuma penghasilan dari Grab, jadi sudah saya pasrah. Toh juga saya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk dibawa pulang dengan keadaan sekarang ini. Tapi untuk teman-teman yang tidak setuju dengan Grab hemat, dimatikan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk saran saya, yang Anda kepingin mencari penghasilan yang lebih atau bisa stabil setiap harinya di atas 150.000 penghasilan, pakailah Grab hemat. Saya tadi mohon maaf, ini tadi mendapatkan 22 trip berapa ya, 238.000, saya syukuri aja. Jadi seperti itu. Nanti di konten saya ini saya tampilkan di layar dari waktu saya pertama tadi, menit pertama bikin konten penghasilan saya. Jadi seperti itu. Pokoknya pengen gacor setiap hari di saat-saat ini. Sudah Grab hemat Anda aktifkan. Akun Anda gagu 1 minggu 2 minggu pasti meningkat orderannya, itu bisa dipastikan. Dikarenakan kalaupun orang semua kita domisili di Yogyakarta, akun luar Jogja itu tidak ada Grab hemat, tidak ada slot, maksudnya slot food itu tidak ada. Tapi untuk akun lokal atau akun Yogyakarta itu ada. Jadi saingan kita itu tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalaupun maaf ngomong, akun-akun luar yang masuk di Jogja yang tidak ada layanan Grab hemat ataupun tidak bisa slot, itu cara mainnya. Kalau saya sendiri sudah kuatkan saldo Anda, itu kunci apa ya, kunci terakhir atau solusi terakhir, kuatkan saldo Anda. Walaupun Anda mendapatkan Grab chopstick, tapi kan lumayan, dan Anda mendekati lokasi-lokasi yang sekiranya banyak orderan ekspresnya. Kalau Grab bag biasa itu 1 hari belum tentu dapat, karena sekarang keadaan seperti ini pasti nyarinya yang hemat ataupun yang promo. Jadi kalau untuk Grab bag biasa itu sehari belum tentu dapat 1 ataupun 2. Jadi untuk teman-teman seperti itu ya. Pokoknya semangat. Maaf
saya baru bisa bikin konten lagi seperti ini. Mudah-mudahan bisa terus lanjut terus sampai besok-besoknya. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.